bagaimana, bisa nggak mediasi? Oh pas itu, coba tanya dulu, mau nggak mereka dimediasi? Ya kan, baik pihak Jokowi dan keluarga maupun pihak siapa namanya Roy Suryo dan kawan-kawan, mau nggak dimediasi? Nah, jadi status tersangkanya tetap, ya kan, tapi dimediasi dulu. Kalau misalnya ditemukan titik temu, ya kan, ya bisa tidak dilanjutkan pidananya. Tapi kalau seandainya tidak berhasil, ya lanjutkan nggak apa-apa. Tidak ada forum lagi yang bisa membuktikan keaslian atau tidak aslinya. Ton tidak bisa, perdata sudah di Solo, ya tinggal pidana. Nah, kalau mau, ya penal, mediasi penal namanya, sesuai dengan filsafat KUHP dan KUHAP yang kemarin disahkan, yaitu restoratif justice. Tapi syaratnya Rismond dan kawan-kawan harus bersedia dengan segala konsekuensinya. Kalau terbukti sah atau terbukti tidak sah, itu masing-masing harus ada risiko. Gitulah kira-kira. Tapi silahkan mereka bahas. Ya intinya apa yang tadi kami sudah selesaikan hari ini, bagian dari ya mengundang aspirasi, mendengarkan aspirasi masyarakat luas untuk perbaikan. Ya, kita tidak terpaku pada kasus-kasus. Kalau ada kasus, ya kita tampung. Salah satu kasus tadi, anaknya ibu itu tadi itu dia kerja di ke sekretariat ASEAN, dia bukan aktivis, tapi dia ikut demo. Lalu dia ikut di medsos. Waktu bulan Agustus, dia ditangkap sampai sekarang belum keluar. Nah, dia mengeluhkan itu. Nah, itu nanti akan kita bicarakan dengan Pak Kapolri. Jadi bisa kasus-kasus begitu, tapi ya kan itu urusan internal kepolisian. Nanti kita beri rekomendasi. Jadi intinya saudara, kami tidak menolak membicarakan kasus ya ijazah palsu. Cuma itu kita bicarakan untuk mencari solusi. Tetapi orang yang sudah tersangka harus dimaklumi, kita nggak bisa terima. Ya, ini soal etika. Oke, cukup. Ada. Ya, mereka punya aspirasi sebagai purnawirawan untuk perbaikan polisi, karena mereka kan juga sekarang sudah jadi warga sipil, ya kan? Ya, tidak apa-apa kita diskusi perspektif alumni TNI, ya tentang kepolisian. Kan saya bercanda aja, karena ada juga perspektif alumni polisi tentang TNI, ya kan? Apa-apa diskusi, ya kita tukar pikiran mengenai perbaikan Polri. Jadi masukannya bagus semuanya. Oke, kita terima, nanti kita petakan. Cuma Pak Sunarko yang tidak hadir tadi, tapi yang lain hadir semua. Angkatan Laut, Udara, hadir semua. Apa saja masalah yang dibahas oleh purnawirawan TNI? Mau tambah Pak Mahfud, Pak Oto? Banyak, nanti bisa kan bukan jadi tanya sendiri tadi. Kan sudah tadi kan? Oh masa? Nah, jadi mereka memberi masukan tentang reformasi, ya kan, baik struktur maupun kultur. Termasuk tadi misalnya soal dia ingin pokoknya jangan kayak TNI gitu loh. Polisi itu jangan kayak TNI. Itulah kira-kira, karena dia kan para purnawirawan TNI. Oke, gitu? Iya, itu banyak di mana-mana, tapi bagus. Jadi kita tampung tadi, tapi kan kami belum putuskan. Ya kan alternatif aja. Alternatif begini, begitu kan, supaya kalau TNI ya kan sering dibilang kok TNI di bawah Kementerian Kemhan. Polri kok langsung di bawah Presiden. Nah, ini ada kata-kata di bawah, itu keliru. Itu yang menyesatkan, baik di lingkungan TNI maupun di lingkungan Polri.
salah menggunakan kata di bawah. Bedakan antara subordinasi dengan koordinasi. Semua lembaga itu di bawah presiden. TNI itu bukan bawahan Menteri Pertahanan. Panglima TNI itu adalah ya langsung di bawah panglima tertinggi. Nah, tapi dia berkoordinasi dengan Kemhan dalam urusan apa? Misalnya anggaran, misalnya urusan rekrutmen, misalnya gitu-gitu, ya. Nah, polisi dulu ya kan karena pemisahan dari TNI memang tidak ada, karena di konstitusi kan ada Kementerian Pertahanan, polisi kan tidak ada, maka muncul ide, bagaimana kalau dibikin Kementerian Keamanan, satu ide, tapi ada ide yang lain, bagaimana kalau kita memperkuat Kompolnas untuk urusan seperti Kemhan itu, jadi rekrutmen di DPR nggak perlu persetujuan DPR, langsung presiden, tapi yang mengusulkan Kompolnas. Kompolnasnya diperkuat, fungsi pengawasan, misalnya gitu. Ada lagi usul lain, dah ini dibagi aja untuk penegakan hukum, koordinasinya Menteri Hukum, koordinasi yang itu Menteri Dalam Negeri. Walhasil banyak itu alternatif. Ya, enggak apa-apa, nanti kami bahas. Oke? Sabar. Ya, ini presiden sangat sibuk, jadi kami lagi berunding bagaimana baiknya tidak usah pakai pelantikan. Itu cukup diambil sumpah internal saja di depan ketua komisi. Itu cari caranya, karena dibayangkan ini harus ada pelantikan lagi kayak kemarin. Masa kami sudah dilantik langsung oleh presiden, tambahan satu, enggak. Nah, jadi kami lagi lobby meyakinkan sekretariat negara supaya tambahan satu orang, ibu tokoh perempuan, itu cukup mengucapkan sumpah, disaksikan oleh para anggota lain, dipandu oleh ketua. Ya, tapi belum kelar. Oke, cukup? Kisi-kisi dari sosoknya dari mana, Prof? Pokoknya perempuan, tokoh nasional, top. Dari sipil atau? Sipil, ya. Jadi kan kalau tadi dibahas hanya menerima usulan dari pihak luar terkait dengan Mas Polri ini. Tapi kalau dari Komisi Reformasi Polri sendiri, apakah sudah ada keputusan tersendiri atau terkait usulan atau itu dari pihak Komisi Reformasi Polri terkait dengan Komisi Polri sendiri? Ya, nanti bulan kedua. Pokoknya bulan pertama ini kami buka telinga dulu, buka mata, kan? Nanti kami 10 orang ini punya pendapat sendiri-sendiri. Udah mulai kasak kusuk ini. Mulai kasak kusuk. Cuma belum bisa membuat keputusan sebagai institusi. Belum. Kita dengar aja dulu. Banyak yang tadi disampaikan yang kaget-kaget. Kayak kemarin ya. Dari Al-Arab itu. Saya juga kaget-kaget. Lucu tapi bagus. Dia bilang TNI itu kalau pendidikannya itu harus mengandalkan fisik. Kalau polisi mengandalkan kognitif, artinya kepintaran. Jadi dia satu hari dia ceramah di polisi, pada ngantuk semua. Dia bilang, ya kan? Ya karena trainingnya fisik kayak TNI. Nah, itu harus diubah. Oh, kita ketawa semua. Benar juga itu. Jadi itu harus dibedakan pendidikan tentara dengan polisi. Polisi itu ya kan sipil, jadi dia menggunakan lebih kognitif daripada fisik. Itu antara lain. Nah, jadi yang begitu-begitu itu ya kan, terutama kami yang bukan polisi, ya kan, bagus juga ini gitu. Jadi kami ucapkan terima kasih atas masukan, termasuk saudara-saudara dari media boleh menyampaikan masukan. Cuma jangan tanya pendapat kami dulu, pendapat Anda dong, sebagai penyalur aspirasi dari masyarakat. Cukup ya? Oke, makasih. Assalamualaikum.